Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Fakih, NIM 22020033, Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menyampaikan tentang motivasi. Yang pertama yaitu pengertian motivasi. Keberhasilan merupakan sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi berbagai faktor pendorong. Menurut Basit 2000, keberhasilan seseorang tergantung dari berbagai faktor. Berbicara tentang motivasi, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa makna itu akan mengarah kepada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga akan mendapatkan kepuasan. Karena adanya kebutuhan itu, maka menimbulkan suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Selanjutnya, konsep motivasi. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang yang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam a state of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh, berada di tangannya dan mendapat kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh suatu keadaan seimbang. Ia sudah berada dalam a state of equilibrium. Selanjutnya yaitu segi lingkungan. Faktor. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dalam diri seseorang berupa sikap, harapan, cita-cita, dan disposisi kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternal adalah desakan dari luar yang menyebabkan seseorang termotivasi. Adapun beberapa uraian tentang motivasi. Yang pertama, motivasi adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu karena dikehendaki. Yang kedua, motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Yang ketiga, motivasi merupakan suatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Yang keempat, motivasi adalah suatu melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan dan yang dikehendakinya. Dan yang kelima, motivasi adalah suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Ciri-ciri individu bermotivasi berprestasi diantaranya. Yang pertama, self-confident, percaya akan kemampuan sendiri. Yang kedua, originality, mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya. Yang ketiga, people-oriented, tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, dan menyalahkan orang lain. Yang keempat, task result-oriented, berani mengambil resiko terhadap apa yang telah diputuskan, semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, future oriented, mempunyai daya antisipasi yang tinggi, mempunyai analisa. Dan yang keenam, risk taker, menyenangi tugas yang menantang dan tidak cepat menyerah. Di sini ada sikap dasar motivasi berprestasi. Yang pertama, senang menghadapi tantangan yang berisiko sedang. Yang kedua, tanggung jawab pribadi tinggi. Yang ketiga, ingin belajar dari pengalaman. Yang keempat, pengalaman dijadikan sebagai umpan balik. Yang kelima, adanya perasaan dikejar waktu. Yang keenam, menyukai situasi yang majemuk. Yang ketujuh, mampu menerima kegagalan. Yang kedelapan, mampu menggunakan pikiran dan akal. Yang kesembilan, kreatif dan inovatif. Dan yang kesepuluh, mempunyai pengendalian diri yang kuat. Berikutnya, karakter motivasi. Yang pertama, majemuk, motivasi individu untuk melakukan tindakan pada dasarnya tidak hanya mengandung suatu tujuan, melainkan lebih dari satu tujuan. Oleh sebab itu, ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu karena adanya motivasi ini. Yang kedua, dapat berubah-ubah. Karena adanya keinginan yang bermacam-macam, maka hal
Ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Bisa saja suatu ketika ia menginginkan kenaikan gaji, tetapi di lain kesempatan ingin karirnya naik. Berikutnya, ada faktor penurunan motivasi. Yang pertama, lingkungan yang tidak kondusif, yang berakibat tidak nyaman. Yang kedua, merasa berada dalam situasi yang menakutkan karena adanya ancaman. Yang ketiga, beban pekerjaan yang melebihi kapasitas. Yang keempat, pekerjaan terlalu rutin, tidak ada tantangan. Yang kelima, kurang menguasai pekerjaan termasuk prosedur-prosedurnya. Yang keenam, tidak ada ukuran tantangan standar kebersihan. Yang ketujuh, tidak ada keseimbangan antara reward dan punishment. Yang kedelapan, tidak ada kesempatan untuk mengembangkan skill sehingga menghadapi pekerjaan baru menjadi sulit. Dan yang kesembilan, berada di lingkungan yang baru. Selanjutnya, pendekatan dalam motivasi kerja. Secara teoritis, motivasi merupakan suatu proses dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor fisiologis maupun faktor psikologis, yang menggerakkan perilaku untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam pandangan sistem, motivasi terdiri dari 3 komponen dasar yang saling berhubungan dan saling berinteraksi, yaitu komponen kebutuhan, dorongan, dan komponen imbalan. Kebutuhan merupakan suatu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam diri seseorang, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Dorongan merupakan suatu kekuatan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Sedangkan imbalan merupakan tujuan yang telah dicapai sebagai hasil tindakan atau perbuatan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.